Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, muslimin muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia, semua nikmat yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita kembali bisa hadir di masjid yang mulia ini, di tempat yang agung dan penuh keberkahan insyaallah. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah menjadi salah satu pemberat kebaikan kita, amal soleh kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Tadi adalah bahwa saat perang Badar, kita tahu perang Badar adalah perang pertama yang dialami, yang harus dilakoni oleh kaum muslimin, dan ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Tidak berimbang ya, jumlah kaum muslimin sekitar 300-an, sementara pasukan musuh 3 kali lipat ya, sekitar 1000. Dari sisi jumlah tidak berimbang, dari sisi kesiapan juga demikian ya. Kalau musuh memang dipersiapkan dan penunggang kudanya juga banyak, di samping jumlahnya banyak juga penunggang kudanya juga banyak. Sementara kaum muslimin dalam riwayat tadi itu disebutkan yang berstatus sebagai farisun, sebagai penunggang kuda itu hanya Mikdad. Ada riwayat yang lain ada 2 orang, selain Mikdad ada 1 lagi, tapi dalam riwayat ini disebutkan adalah Mikdad. Dan di malam itu tidak ada kecuali semuanya dalam kondisi tertidur, kecuali Rasulullah SAW ya, disebutkan illa Rasulullah SAW tahta sajaratin yusolli wa yabki hatta asbah. Kecuali Rasulullah, beliau sholat dan dalam sholatnya beliau menangis ya di bawah sebuah pohon, dan itu beliau lakukan sampai menjelang subuh, sampai subuh ya. Jadi saat situasi genting, situasi mencekam, situasi sangat sulit, Rasulullah memberikan contoh kepada kita untuk kemudian tetap menegakkan qiyamul lail. Dan apa hasilnya? Kita tahu meskipun jumlah tidak berimbang ya, 1:3 gitu ya, 300-an melawan 1000 dengan kelengkapan juga ya tidak berimbang, tapi akhirnya kaum muslimin diberikan ya kemenangan gemilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui peristiwa ini juga akhirnya eksistensi umat Islam itu mulai diakui, pamornya semakin ini. Moral umat Islam saat itu tentu langsung menanjak, langsung naik ya, dan akhirnya sangat diperhitungkan. Dan
tentu menjadi titik awal banyak juga akhirnya yang kemudian masuk Islam, dan dari peristiwa ini juga akhirnya banyak orang yang akhirnya terpaksa pura-pura Islam, ya. Pura-pura Islam alias munafik gitu ya, karena umat Islam semakin kuat dan diperhitungkan di Madinah saat itu. Riwayat pertama. Riwayat kedua adalah dari Amr bin Shu'aib dari an Abi an Jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya, menceritakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ghazwati Tabuk, di saat perang Tabuk, qama minal lail, beliau qiyamul lail, yusalli, ya, beliau qiyamul lail, ya, melaksanakan salat malam, fajtama awara'ahu rijalun min ashabihi yahrusunahu hatta shalla wa ansarafa ilaihim. Al hadis. Ya, Rasulullah qiyamul lail dan para sahabat berkumpul di belakang beliau menjaga, ya, menjaga beliau, dan beliau melaksanakan sholat, ya, sampai akhirnya selesai dan kemudian menjumpai para sahabat. Kita tahu Ghazwah Tabuk, perang Tabuk itu perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, terjadi pada tahun 9 Hijriah, ya, 9 Hijriah. Disebut juga Ghazwatul Usrah, ya. Perang yang memang pada saat itu situasinya sulit, ya, karena jarak medan yang akan ditempuh itu cukup jauh, ya, 600 km lebih, ya, 630-an sampai 700, ya. Sekarang Tabuk itu wilayah Saudi, ya, di dekat Yordan, ya, tapi masih wilayah Saudi, dan saat itu di samping jarak tempuhnya sangat jauh, cuacanya juga sangat panas, logistiknya terbatas, ya, sehingga juga ada cerita-cerita di kalangan para sahabat yang pengen ikut tapi karena logistiknya kurang, alat angkutnya juga terbatas, akhirnya mereka terpaksa ditolak oleh Rasulullah dan mereka menangis. Ditolak itu bukan terus sorak-sorai, Pak, ya, tapi menangis karena sedih tidak bisa ikut, dan tentu tangisan itu tangisan kejujuran, tangisan semangat, tangisan yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Karena tangisan itu macam-macam, ada yang tangisan buaya, air mata buaya, ada air mata kesedihan karena orang lain bisa ikut, sementara beberapa sahabat ingin ikut tapi nggak bisa ikut karena keterbatasan akomodasi. Nah, perang Tabuk itu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah perang melawan Romawi, ya. Dan para jemaah sekalian, meskipun bisa dikatakan tidak terjadi konfrontasi langsung karena akhirnya pasukan Romawi mundur, ya, tapi dengan perang Tabuk itu menjadikan menjadikan wibawa umat Islam itu semakin besar di Jazirah Arab. Bahkan beberapa kabilah-kabilah Kristen juga akhirnya minta damai dan bersedia membayar jizyah. Jadi meskipun akhirnya nggak jadi gitu, ya, tapi ini cukup menaikkan pamor dan menguatkan eksistensi umat Islam. Jadi cukup penting arti daripada Ghazwah Tabuk ini, dan di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang ini, ya, karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang akhirnya banyak diambil ibrah dan pelajaran daripada peristiwa tersebut. Nah, salah satunya adalah ketika dalam situasi yang berat, situasi yang sulit seperti ini, Rasulullah SAW tidak lupa untuk kemudian qiyamul lail, dan para sahabat pun memberikan
khirosah, penjagaan, ya. Karena beliau ini kan panglima, beliau pemimpin, harus dijagai, ya. Karena kalau panglimanya gugur, ya ini bisa meruntuhkan moral kaum muslimin, maka beliau dijagai. Dan ini juga menunjukkan bahwa dalam situasi peperangan pun menegakkan sholat itu tetap harus dilakukan, termasuk sholat sunnah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi poinnya dalam bab ini adalah tentang dalam situasi sulit, dan tentu kesulitan ini tentu tidak dalam bab perang saja, tentu masing-masing kita mengalami kondisi-kondisi yang berat dalam kehidupan, baik rumah tangga atau yang lainnya, maka salah satu cara kita untuk mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala adalah melalui qiyamul lail. Kemudian berikutnya di dalam bab ini dibahas tentang adadu rakaat qiyamul lail, yaitu tentang jumlah rakaat qiyamul lail. Ada dua pembahasan di sini. Pertama tentang jumlah yang sangat dianjurkan, jumlah yang idealnya, yang dianggap itu utama, yang dianjurkan. Maka secara umum mu'alif kitab ini mengatakan yustahabbu alla yuzada fi adadi rakaat qiyamul lail ala 11 aw 13 rakaat, ya. Dianjurkan untuk dalam qiyamul lail itu tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi, ya. Ada beberapa riwayat, misalnya riwayat Masruq, ya, bahwa beliau pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang sholat malamnya Nabi, terus Aisyah menjawab, ya, 7, kadang 7, kadang 9, kadang 11, ya, di luar 2 rakaat fajar. Kemudian riwayat yang lain, Abu Salamah, ya, bin Abdurrahman bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kemudian beliau, yakni Aisyah, menjawab hadis atau menjelaskan qiyamnya Rasulullah SAW yang beliau katakan baik di Ramadan atau di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11, ya. Yang sebagaimana sudah sering kita dengarkan itu, ya, 4-4-3 itu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas berkata kanat sholatun Nabi, ya, salah asra rakaat, ya. Sholatnya Nabi itu 13 rakaat. Maksudnya sholat malamnya Nabi 13 rakaat, ya. Begitu pula ada riwayat yang lain yang menjelaskan mengenai tentang 13 rakaat, ya. Sehingga kesimpulannya, ya, rakaat yang ideal itu, ya, antara 11 dan 13 tersebut, ya. Dan di antara ulama menjelaskan tentang soal 13 rakaat itu sebenarnya, ya, 11. Adapun yang 2 rakaat itu adalah 2 rakaat fajar. Ada yang mengatakan ba'da isya, ada yang mengatakan itu adalah iftitah, salat iftitah, ya, salat sebelum qiyam itu, ya. Wallahu a'lam. Nah, itu rakaat yang dianjurkan atau yang mustahab, yang dianjurkan. Nah, pertanyaan berikutnya di sini adalah apakah boleh lebih dari itu? Kalau dulu kan pertanyaan yang muncul itu, bolehkah lebih dari itu, ya? Nah, kalau kita kan boleh nggak kurang dari itu. Jadi kalau dulu muncul pertanyaan apakah boleh lebih dari itu? Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat boleh lebih dari 11 atau 13, ya. Meskipun yang sangat ditekankan, ya, yang 11 atau 13 tadi. Karena itu berkata Al-Qadhi Iyad, wala khilafa annahu laisa fi dzalika haddun la yuzadu alaihi wala
yunqasu minhu. Ya, tidak ada perbedaan di dalam hal tersebut, bahwa tidak ada batasan yang kemudian tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Wa anna salatal lail minat ta'at allati kullama zada fiha zadal ajr. Kata Qadhi Al-Qadhiyat itu bahwa salat malam itu adalah termasuk bentuk ketaatan kepada Allah yang setiap kali tambah rakaat berarti tambah pahala. Wa innamal khilaf fi fi'lin nabi, yang ada khilafiyah di kalangan para ulama itu adalah tentang berapa sih yang dilakukan oleh nabi. Ya, itu aja. Tapi kalau tentang bolehnya tambah, itu para mayoritas ulama mengatakan boleh, karena qiyamul lail itu adalah salah satu bentuk ketaatan, di mana kalau tambah rakaat ya tambah pahala. Ibnu Abdul Bar dalam kitab Tamhidnya mengatakan fala khilafa bainal muslimin anna salatal lail laisa fiha haddun mahdudun wa annaha nafilatun wa fi'lu khairin wa amalu birrin faman syaa istaqalla man syaa istaktsara. Ya, kata Ibnu Abdul Bar, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara umat Islam bahwa salat malam itu tidak ada batasannya tertentu, dan salat malam itu adalah satu ibadah sunnah, satu perbuatan baik, satu amal kebajikan. Maka siapa yang ingin melakukannya dengan jumlah rakaat sedikit ya silahkan, yang ingin lebih banyak ya silahkan. Nah, itu kata Ibnu Abdul Bar. Kesimpulannya adalah bahwa meskipun ada jumlah tertentu, misalnya 11 atau 13 sebagaimana tadi disebutkan, tapi itu tidak menjadi pembatas yang harus seperti itu. Boleh lebih ya, boleh lebih ya. Maka Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan dalam kaitan dengan qiyam Ramadan ya, beliau mengatakan wa man dhanna anna qiyam Ramadan fihi adadun ya muaqqat anin nabi la yuzadu fi wa la yunqasu minhu faqad akhta. Siapa yang menyangka bahwa untuk melaksanakan qiyam Ramadan itu sudah ada ketentuan jumlah rakaat tertentu dari Nabi sekian, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, berarti dia keliru menyimpulkan. Nah, jadi kata Ibnu Taimiyah begitu. Jadi bahwa Nabi melakukan sekian ya, tapi nambah itu tidak mengapa, tidak dilarang dari jumlah yang ada. Para hadis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang mau dengan jumlah seperti yang tadi disebutkan 11 atau 13 ya, sebenarnya tidak hanya soal jumlah, tapi kaifiatnya juga idealnya apa? Disesuaikan juga. Kadang kan kita hanya mempermasalahkan jumlah ya, menganggap jumlah 11 itu yang paling ideal, tapi kadang lupa tidak membahas tentang bagaimana cara melaksanakannya kan gitu ya. Bahwa kalau 11 itu ya dengan kaifiat juga yang diupayakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi berdirinya yang lama, bacaannya yang panjang kan gitu. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bab ini, kitab ini juga dibahas tentang qadha qiyamul lail. Qadha qiyamul lail yaitu anjuran untuk mengqadha. Ini sebelumnya kalau nggak salah sudah disinggung ya, tentang anjuran untuk mengqadha qiyamul lail kalau dalam waktu-waktu tertentu, di saat-saat tertentu, namanya orang kadang-kadang terlewatkan, entah karena ketiduran, entah karena udzur sakit atau yang lainnya, maka dia tidak bisa melakukan di waktu malam hari, maka dianjurkan untuk mengqadhanya ya, kalau memang sudah memungkinkan dilakukan di siang hari
ya. Misalnya dalam satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, man nama an hizbihi minal lail au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Siapa yang ketiduran sehingga lupa dari hizibnya, lupa dari mengamalkan ya hizibnya di waktu malam hari gitu ya. Hizib itu artinya kebiasaan rutin, wiritan rutin, entah itu berupa tilawah Quran, berupa zikir, berupa sholat gitu ya. Siapa yang karena ketiduran sehingga yang biasanya sholat akhirnya nggak sholat sunnah, yang biasanya mungkin baca Quran dalam jumlah tertentu dia tidak lakukan, atau mungkin baca zikir-zikir tertentu ya, punya kebiasaan membaca zikir-zikir tertentu misalnya, sehingga karena ketiduran dia tidak lakukan itu, faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri, lalu dia baca yang dia terlupakan tadi itu di waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur, di kisaran itu, kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat baginya, bagi orang tersebut, seakan-akan dia membacanya, melakukannya di waktu malam hari. Jadi meskipun dilakukan tidak di waktu malam hari, karena satu udzur, satu halangan tadi itu, dilakukannya di siang hari, oleh Allah tetap dianggap seperti melakukannya di malam hari. Dan ini sekali lagi tentu menunjukkan betapa pemurahnya Allah, betapa luas karunia Allah kepada hamba-hambanya. Nah, jadi ada kondisi normal sehingga waktunya ditentukan, tapi ketika kondisi-kondisi tertentu Allah memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan solusi-solusi yang kemudian itu tetap dianggap seperti dilakukan di waktu yang seharusnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian dari pembahasan di dalam bab Qiyamul Lail ini ada bahasan tentang Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, karena Qiyam Ramadan kan dilakukan di malam hari juga. Jadi kemudian lebih kita kenal dengan istilah salat tarawih ya, salat tarawih. Tentang fadilahnya, tentang keutamaannya, kita sudah sering mendengarnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Dan karenanya salat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Dan ini termasuk di antara syiar agama, syiar yang zahirah ya. Dan sunnahnya itu dikerjakan berjamaah ya. Sunnahnya dikerjakan berjamaah di masjid. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi apakah pernah melakukannya berjamaah? Iya. Nabi pernah melakukannya secara berjamaah bersama para sahabat beberapa malam ya. Tapi kemudian di malam ketiga atau berapa Nabi tidak keluar untuk melakukannya, untuk memimpin sholat berjamaah ya. Dan besoknya Nabi kemudian menjelaskan ya bahwa ketidakdatangan Rasulullah di malam tersebut itu sengaja dilakukan karena khawatir nanti menjadi wajib ya, khawatir menjadi wajib, sehingga akhirnya sejak saat itu ya sholat dikerjakan sendiri-sendiri sampai kemudian di masa sahabat Abu Bakar menjadi khalifah juga tetap seperti itu ya. Baru kemudian di masa sahabat Umar ibn Khattab menjadi khalifah kedua, baru kemudian beliau berinisiatif menunjuk seorang imam ya, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam sholat berjamaah, sholat tarawih ya. Dan sejak saat itu kemudian sholat tarawih dilakukan berjamaah. Dan karenanya para ulama menganjurkan agar ketika sholat
tarawih itu selagi tidak ada udzur, selagi tidak ada halangan, maka dianjurkan untuk apa? Untuk dilakukan secara berjamaah, ya, secara berjamaah. Bahkan ya seperti pernah dijelaskan bahwa anjuran sholat berjamaah bagi kita, kalau kita sebagai makmum itu dianjurkan untuk mengikuti imam itu sampai selesai, ya, sampai selesai. Kalau kita udah sholat di masjid ini misalnya, ya di sini rokaatnya berapa, ya kita ikut sampai selesai, sampai imam witir kita ikut selesai sampai witir. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, mangqama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya seperti ya melaksanakan sholat semalam suntuk. Jadi ini anjuran agar kalau kita sholat di satu masjid, sholat taraweh, maka kita mengikutinya itu sampai selesai, ya. Meskipun ya boleh baru dapat tarawehnya terus kita pulang nanti witir sendiri itu, kalau pertanyaannya boleh ya boleh, tapi itu nggak ideal. Yang ideal, yang sangat dianjurkan adalah mengikuti sampai selesai karena hadis tadi. Para hadis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini juga dibahas mengenai adadu rokaatit tarawih, tentang jumlah melaksanakan sholat tarawih, jumlah rakaat melaksanakan sholat tarawih. Seperti tadi dijelaskan bahwa ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi, ya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat, dan itu konteksnya adalah qiyamnya beliau ketika di rumah. Ini kalau dalam kitab ini qiyamnya beliau ketika di rumah. Adapun saat Rasulullah berjamaah dengan para sahabat beberapa waktu malam, yang kemudian di hari berikutnya, ya, di hari ketiga itu beliau tidak ikut, tidak keluar lagi dia, yang kemudian beliau menjelaskan bahwa sengaja saya tidak datang karena khawatir nanti jadi wajib. Itu tidak disebutkan berapa rakaatnya dan tidak ditemukan hadis sahih yang menjelaskan tentang berapa sih rakaat yang dilakukan saat Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih bersama para sahabat tadi. Itu tidak ada penjelasan. Yang kemudian terkait dengan 11 atau 13 tadi itu adalah yang beliau lakukan ketika di rumah. Karenanya dalam bab tentang jumlah rakaat sholat tarawih ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian berpendapat 11 rakaat, ya, merujuk kepada apa yang Rasulullah lakukan, dan juga merujuk kepada riwayat Sa'ib bin Yazid, ya, yang beliau mengatakan bahwa saat Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam sholat jamaah tarawih tadi, itu ada riwayat bahwa itu 11 rakaat, ya, tapi saat itu imamnya itu membacanya itu ya ratusan ayat gitu, ya, sehingga jamaah itu sampai ya bertumpu pada tongkat karena saking lamanya, ya, karena sampai selesainya itu menjelang subuh, Pak, menjelang subuh. Nah ini jadi pertama ada pendapat 11, dan prakteknya dalam konteks Umar bin Khattab menunjuk imam tadi itu bacaannya itu sebegitunya, ya, ratusan ayat, sehingga ya waktunya juga sampai menjelang subuh. Nah, gitu. Terus pendapat kedua, pendapatnya Ibnul Mubarak, Ats-Tsauri, Imam Syafi'i dan yang lainnya, dan ini juga riwayat dari
Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan juga beberapa sahabat yang lain adalah 20 rakaat di luar witir. 20 rakaat di luar witir. Ya, riwayatnya dari Sa'id bin Yazid juga, cuma riwayat yang ini itu menjelaskan bahwa ketika Umar bin Khattab menunjuk seorang imam yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari jadi imam tadi, itu kalau riwayat tadi itu 11 rakaat, kalau riwayat ini itu 21 rakaat. 21 rakaat dan bacaannya juga tadi, bacaannya wa yaqra'una bil mi'in. Ya, bacaannya itu ratusan ayat dan selesai ketika menjelang fajar, menjelang subuh. Begitu pula Al-Kasani berkata, jama'a Umar ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan ala Ubay ibn Ka'ab fa shalla bihim 20 rakaah. Menurut Kasani bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dan menunjuk ya yang jadi imam itu adalah Ubay bin Ka'ab untuk memimpin sholat jamaah 20 rakaat. Dan tidak ada seorang pun walam yungkir alai ahadun, tidak ada seorang pun di antara sahabat mengingkarinya. Fayakunu ijma'an minhum ala dzalik. Karena tidak ada pengingkaran maka itu dianggap sebagai ijma' sukuti. Nah, artinya yang kemudian di masjid itu menetapkan 20 rakaat maka ya mengikuti ini. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i, Ibnu Mubarak berdasarkan riwayat dari sahabat Umar, Ali dan sahabat yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, tis'un wa salasina bil witr. Ya. Tis'in wa salasina bil witr itu 39 rakaat. Berapa, Pak? 39 rakaat itu sudah sama witir. Itu sudah sama witir. Ini qaulnya Imam Malik ya, qaulnya Imam Malik. Hujjahnya adalah berdasarkan riwayat Daud bin Qais di mana beliau mengatakan adraktun nas bil madinati fi zamani Umar ibn Umar ya Ibnu Abdul Aziz ya atau Ibni Abdul Aziz. Saya mendapati kaum muslimin di Madinah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini kan salah satu khalifah Bani Umayyah. Beliau dikenal sebagai khalifah kelima ya karena keadilannya, meskipun beliau hanya memerintah mungkin 2 tahun kali ya, di tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah kalau nggak salah ya. Jadi di zaman beliau itu ya kaum muslimin sholat ya sittan wa salasina wa yutiruna bisalas. Sholatnya itu 36 rakaat dan witirnya 3 rakaat di zaman Umar bin Abdul Aziz. Juga di zaman Affan bin Utsman. Affan bin Utsman ini adalah putra daripada sahabat Utsman bin Affan. Ya, ini bisa dikatakan semasa, cuma kalau Umar bin Abdul Aziz ini lebih kita kenal sebagai tokoh politik, artinya beliau khalifah yang dikenal adil, soleh, baik ya. Nah kalau Affan bin Utsman ini lebih kepada ya putra Utsman bin Affan dan dikenal keulamaannya, dikenal ahli ibadahnya. Baik. Kemudian juga ada riwayat atau ada pendapat yang kalau tadi itu kan 39 rakaat ya, 36 sholat tarawihnya, 3 witirnya, jadi 39. Kalau di kita nggak ada apa ya, di kita antara 11 sama 20 aja ya. Ternyata ada juga yang 39 rakaat ya, 36-nya sholat tarawihnya, witirnya 3 rakaat. Kemudian ada juga pendapat arba'una rakaah. Ya, arba'una rakaatan wa yutiru bisab'in ya. Yaitu 40 rakaat
dan witirnya 7 rakaat. Jadi 40 rakaat tarawihnya, witirnya 7 rakaat. Qala Hasan ibnu Ubaidillah, berkata Hasan bin Ubaidillah, kana Abdurrahman ya Ibnul Aswad, Abdurrahman bin Aswad ini kalau nggak salah seorang tabi'in, ulama tabi'in dari Kufah ya. Karena Abdurrahman Ibnul Aswad yusolli bina fi Ramadan. Abdurrahman bin Aswad salat menjadi imam di Ramadan, di bulan Ramadan, arba'ina rakaatan, 40 rakaat, wa yutiru bisab'in, dan witirnya 7 rakaat. Wa an Ahmad bin Hambal, dan Imam Ahmad bin Hambal, annahu kana yusolli fi Ramadan ma la yuhsa, bahwa Imam Ahmad bin Hambal salat tarawih ya di bulan Ramadan itu rakaatnya bahkan tidak terhitung, nggak dihitung, Mbak. Nah, ini artinya bahwa kalau ada yang memilih 11 ya silahkan, tapi lebih dari itu juga tidak dilarang. Ya, tidak dilarang, dibolehkan. Bahkan di antara ulama seperti Ibnu Taimiyah itu mengatakan ya semua pilihan-pilihan tadi, entah 11, 20 rakaat ya, atau 36 plus 3 rakaat tadi, 39 totalnya, atau 47 rakaat dan seterusnya tadi, itu semua pilihan-pilihan tadi itu boleh dan baik ya, baik untuk dikerjakan. Wal afdalu yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin. Yang afdal itu adalah ya sesuai dengan kondisi jamaah, kondisi kaum muslimin. Ya, maksudnya bagaimana? Kalau jamaah di satu tempat itu sanggup untuk berdiri lama, bacaannya panjang, maka memilih yang tadi 11 atau 13 tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kalau diajak bacaannya itu panjang nggak sanggup, maka kata beliau memilih 20 rakaat itu yang afdol. Itu yang afdol. Kalau memang ya panjang-panjang bacaannya, berdiri lama nggak sanggup, ya bacaan yang pendek-pendek tapi rakaatnya yang banyak, yaitu 20. Dan kata Ibnu Taimiyah, fa innahu ya wasatun bainal asri wal arba'in, dan pilihan yang 20 itu pilihan pertengahan antara yang 11 tadi dan yang 40 ya. Wa in qama bi arba'in wa ghairiha jaza dzalik. Kalau ada yang milih yang 40 atau lebih dari itu ya boleh saja, tidak dilarang, tidak dimakruhkan. Bahkan beliau katakan siapa yang menganggap bahwa melakukan qiyam Ramadan itu mesti harus sekian, nggak boleh lebih dari itu, tidak boleh kurang, tidak boleh nambah, maka kata Ibnu Taimiyah itu adalah pemahaman yang keliru. Oleh karena itu sekali lagi penjelasan ini mudah-mudahan kemudian meskipun kita memilih satu pola tertentu, tapi ya dada kita lapang untuk menerima pilihan saudara kita, karena itu semua adalah semuanya baik untuk dilakukan ya sesuai dengan kondisi dan keadaan ya kemampuan masing-masing. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan sebelum diakhiri. Udah Isya Pak ya? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, dan dengan penjelasan tadi berarti selesai bahasan kita seputar Qiyamul Lail dan Qiyam Ramadan. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan dengan tema-tema berikutnya, tema lanjutan berikutnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.